Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatukin dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merasa miris melihat mega korupsi terjadi lagi di negara tercinta kita, Indonesia. Dimana ini bukan korupsi yang main-main, menduduki peringkat kedua dari yang pertama 371 triliun, yang kedua ini adalah 193 triliun. Amazing, sangat-sangat amazing, saudaraku. Jadi seperti inilah gambaran orang-orang yang serakah. Kalau hati sudah dipenuhi dengan keserakahan, meskipun dunia dan seisinya itu menjadi milik mereka, mereka akan selalu merasa kurang. Tetapi kalau kita itu qanaah, neriman dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat hati kita tenang dan kita tidak mudah untuk digoncangkan, diiming-iming, dibuat iri dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Ada sebuah makalah mengatakan al-hirsu lin nafsi fakrun. Ketomaan di dalam diri itu akan membuat keserakahan, kefakiran. Jadi merasa kurang, wal kunu ghina. Kalau kita qanaah, kita akan merasa kaya. Wa nafsu in qanaat bil quti yakfiha. Kalau kita bisa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka kita akan merasa tenang, merasa cukup dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi wan nafsu law anna ma fil ardi khairun laha. Kalau nafsu itu sudah tamak, meskipun dunia dan seisinya itu menjadi miliknya, maka in hiya lam taqna bikafi, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Inilah yang terjadi pada mega korupsi di RUT PT Pertamina. Kalau kalian tahu gaji per bulan daripada di RUT PT Pertamina Putra Niaga itu sekitar 1,86 M. Bayangkan kalau kalian mendapatkan gaji segitu, kalian setiap bulan bisa membeli mobil mewah, Fortuner beli 2 bahkan 3 bisa. Yang satunya di RUT PT Pertamina Shipping, bayangkan 507 juta. Itu gaji mereka, tapi masih saja merasa kurang dengan gaji yang diberikan. Saudaraku, itulah kalau kita sudah tomak terhadap harta. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menerima, tidak mungkin bisa qanaah. Hati kita akan selalu merasa kurang. Ini sebagai pelajaran bagi kita, karena memang menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah ujian. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, maka kita akan terjerumus pada jurang yang sangat dalam. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ada sebuah makalah di dalam kitab Nasuhul Ibad itu mengatakan, tuba liman kana akluhu amirun wa hawahu asirun. Beruntunglah orang-orang yang pikirannya itu mampu mengontrol hawa nafsunya. Jadi kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu dengan pikiran kita, insya Allah sesuatu yang seperti ini tidak terjadi pada kita. Memang terkadang kita mengatakan ini seolah tidak mungkin terjadi pada kita. Iya, karena kita tidak mempunyai kesempatan untuk. Tetapi kalau kita memiliki kesempatan dan memiliki kedudukan, kemungkinan kita juga bisa terjerumus dalam hal tersebut. Oleh karenanya kita harus hati-hati, kawan-kawan. Harus hati-hati dalam menyikapi segala persoalan. Kita kecam sekali dengan perbuatan orang-orang seperti ini. Di mana negara bisa maju kalau oknum-oknum petinggi yang seperti ini masih ada. Untuk memberantas itu memang tidaklah mudah, karena backingannya sangat banyak, karena temannya juga sangat banyak. Sudah mendarah daging. Untuk membasmi ini juga butuh kalian untuk selalu menyuarakan anti korupsi di seluruh instansi-instansi pemerintah. Agar apa? Agar korupsi itu betul-betul hilang. Meskipun tidak hilang 100%, minimal bisa dikurangi. Korupsi yang sebesar ini mulai 2018, baru konangan di 2025, ini kan hal yang sangat lucu. Bagaimana pemerintah memberikan pengawasan kepada Pertamina itu bagaimana? Mari kita kawal semua program dari pemerintah. Kalau memang ada yang salah, kalian bilang. Jangan sampai kita tidak berani bersuara karena takut ini dan itu. Kalau memang ada yang salah, kita harus laporkan. Kalau ada yang tidak benar, kita harus laporkan. Karena kejahatan itu tidak hanya terjadi karena orang-orang itu betul-betul jahat,
tetapi kejahatan itu terjadi karena diamnya orang-orang baik. Maka itu adalah pelajaran buat kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.